Pernah dengar klaim ini? WFH satu hari dalam seminggu bisa hemat 20% BBM. Kedengarannya masuk akal, bahkan terdengar pintar. Tapi tunggu dulu, kalau ini benar, harusnya Indonesia bisa hemat besar-besaran hanya dengan libur kerja satu hari. Pertanyaannya, apakah angka 20% itu benar atau cuman hitungan yang terlalu sederhana? Di video ini, kita bakal bongkar semuanya pakai logika, data, dan sedikit matematika. Tenang, bukan matematika yang bikin pusing kok. Justru setelah ini, kamu bakal bilang, oh ternyata gitu doang. Isu ini lagi rame karena pemerintah mendorong skema work from home satu hari dalam seminggu sebagai cara menghemat BBM. Secara logika sederhana, kalau kita nggak berangkat kerja, berarti nggak pakai bensin kan? Nah, dari situ muncul klaim, satu hari dari 5 hari kerja sama dengan 20%. Tapi di dunia nyata, ekonomi itu nggak sesimpel itu. Ada banyak faktor yang bikin angka tersebut bisa meleset jauh. Dan di video ini, kita bakal mulai dari cara hitung yang benar dulu. Baru nanti kita lihat kenapa hasilnya beda. Hitungan sederhana versus realita. Kalau kita pakai logika paling basic, memang kelihatannya benar. Dalam satu minggu ada 5 hari kerja. Kalau satu hari kamu WFH, berarti kamu tidak berangkat kerja selama 1 dari 5 hari. Secara matematika, itu adalah 1 dibagi 5, hasilnya 20%. Dari sini banyak orang langsung menyimpulkan, berarti BBM yang dipakai untuk kerja bisa hemat 20%. Sederhana, cepat, dan kelihatan meyakinkan. Tapi masalahnya nih, logika ini mengasumsikan sesuatu yang besar, bahwa semua konsumsi BBM itu berasal dari aktivitas kerja. Padahal kenyataannya tidak. Bayangin aja, BBM dipakai untuk banyak hal, truk logistik, pengiriman barang, orang jalan-jalan, ojol, bahkan kamu yang keluar beli gorengan jam 9 malam. Jadi, kalau kamu hanya menghilangkan satu aktivitas yaitu berangkat kerja, kita belum tentu mengurangi 20% dari total konsumsi BBM. Sekarang kita masuk ke cara ngitung yang lebih realistis. Dalam beberapa video yang beredar, mereka mulai dengan memisahkan konsumsi BBM yang benar-benar relevan dengan aktivitas kerja, yaitu kendaraan seperti motor dan mobil kecil. Dari data, konsumsi motor sekitar 8,1 juta kiloliter per tahun dan mobil sekitar 8,8 juta kiloliter. Kalau dijumlahkan, totalnya sekitar 16,9 juta kiloliter per tahun. Lalu angka ini diubah jadi konsumsi harian. Caranya simpel, dibagi 365 hari. Hasilnya sekitar 46.000 kiloliter per hari. Nah, ini penting. Angka ini mempresentasikan BBM yang digunakan setiap hari oleh kendaraan yang kemungkinan besar dipakai untuk aktivitas rutin seperti bekerja. Sekarang bayangin, kalau dalam satu hari kamu tidak bekerja karena WFH, maka secara teori kamu menghemat sekitar konsumsi harian itu. Tapi ini bukan seluruh konsumsi BBM nasional. Ini cuma sebagian kecil yang terkait mobilitas pribadi. Dari sini kita mulai melihat ternyata angka 20% tadi terlalu optimis. Karena kita baru menghitung sebagian kecil dari total sistem, bukan keseluruhan. BBM itu dipakai siapa aja. Banyak orang berpikir BBM itu mayoritas dipakai pekerja kantoran yang berangkat pagi pulang sore. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Coba bayangin, satu hari di Indonesia, ada truk logistik yang kirim barang dari Jakarta ke Surabaya, ada kapal nelayan, ada ojol, ada travel antar kota, dan masih banyak lagi. Sektor logistik sendiri adalah salah satu penyumbang terbesar konsumsi BBM. Tanpa logistik, supermarket kosong, toko online berhenti, dan ekonomi bisa lumpuh. Nah, masalahnya, WFH tidak mengurangi aktivitas ini sama sekali.
truk tetap jalan, barang tetap dikirim, BBM tetap terbakar. Selain itu, ada mobilitas non-kerja. Misalnya, orang yang keluar rumah untuk hiburan, belanja, atau sekedar ngopi. Bahkan, kadang saat WFH, orang justru lebih sering keluar karena merasa lebih santai. Jadi, BBM yang tadinya dipakai buat kerja malah pindah ke aktivitas lain. Ini yang disebut dengan pergeseran konsumsi, bukan pengurangan. Jadi, bukan BBM hilang, tapi cuma pindah tempat pemakaiannya. Kayak kamu diet nasi tapi malah makan mie 2 porsi. Secara teknis nasi berkurang, tapi kalori tetap masuk. Karena itu, kalau kita ingin menghitung dampak WFH terhadap BBM, kita harus melihat keseluruhan sistem, bukan cuma satu aktivitas. Dan disinilah perhitungan sederhana mulai runtuh. Hitungan realistis berapa sebenarnya? Sekarang kita lanjut ke hitungan lanjutan. Dari konsumsi harian tadi sekitar 46.000 kiloliter, kita kalikan dengan 52 minggu, karena WFH dilakukan 1 kali setiap minggu selama setahun. Hasilnya sekitar 2,4 juta kiloliter per tahun. Sekarang kita bandingkan dengan total konsumsi BBM nasional yang sekitar 28 juta kiloliter per tahun. Kalau kita bagi, hasilnya sekitar 8,5%. Nah, angka ini jauh lebih realistis dibanding 20%. Dalam skenario lain yang lebih optimis, angka konsumsi harian dianggap lebih besar, sekitar 74.000 kiloliter per hari. Kalau dihitung dengan cara yang sama, hasilnya sekitar 3,8 juta kiloliter per tahun. Presentasenya sekitar 13,7. Jadi dari dua pendekatan ini, kita dapat yang lebih masuk akal. Sekitar 8% sampai 13% masih lumayan, tapi jelas bukan 20%. Ini menunjukkan pentingnya konteks dalam angka. Angka 20% itu tidak sepenuhnya salah, tapi hanya berlaku dalam kondisi yang sangat ideal dan sederhana, yang tidak mencerminkan dunia nyata. Kenapa kebijakan ini tetap dipakai? Meskipun dampaknya tidak sebesar 20%, bukan berarti kebijakan ini tidak berguna. Pemerintah tetap melihat WFH sebagai salah satu cara cepat untuk mengurangi tekanan konsumsi energi, terutama saat harga minyak dunia naik. WFH juga punya manfaat lain, seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, dan memberi fleksibilitas kerja. Tapi kalau tujuannya adalah menghemat BBM besar-besaran, maka kebijakan ini hanya sebagian kecil dari solusi, guys. Ibaratnya, ini seperti kamu menutup keran kecil di rumah, sementara pipa utama masih bocor. Tetap membantu, tapi bukan solusi utama. Karena itu, banyak ekonom menyarankan solusi yang lebih besar, seperti memperbaiki subsidi energi, memperkuat transportasi umum, dan mendorong kendaraan listrik. Ini adalah perubahan struktural yang dampaknya jauh lebih besar. Kesimpulan, angka versus realita. Di dunia nyata, angka bisa terlihat meyakinkan, tapi belum tentu mencerminkan kenyataan. Kasus WFH ini adalah contoh klasik bagaimana angka sederhana bisa menyesatkan jika tidak dilihat secara menyeluruh. WFH 1 hari memang bisa menghemat BBM, tapi tidak sebesar 20%. Realitanya kemungkinan besar hanya sekitar 8% sampai 13%, tergantung asumsi yang digunakan. Yang lebih penting adalah memahami bahwa ekonomi itu sistem kompleks. Satu perubahan kecil tidak langsung mengubah segalanya, tapi tetap bisa jadi bagian dari solusi yang lebih besar. Jadi, lain kali kamu dengar angka yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, mungkin memang harus dihitung ulang. Jadi sekarang kamu tahu di balik angka 20%. Ada cerita yang jauh lebih kompleks, dan justru disitulah menariknya. Karena kadang, hal yang terlihat sederhana, ternyata menyimpan logika yang dalam. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas, kasus WFH ini sebenarnya bukan cuma soal BBM, tapi soal bagaimana kita memahami angka di kehidupan sehari-hari. Banyak kebijakan atau berita yang terlihat masuk akal di permukaan, tapi ketika dibedah lebih dalam, ternyata ceritanya jauh lebih kompleks. Ini penting, karena di era sekarang, kita sering disuguhkan angka-angka cepat, persentase, grafik, klaim yang kalau tidak kita cerna dengan benar,
bisa membentuk opini yang keliru. Jadi, bukan berarti kita harus jadi ahli ekonomi, tapi setidaknya kita punya kebiasaan untuk bertanya, angka ini dihitung dari mana? Di sisi lain, WFH tetap punya nilai positif yang tidak bisa diabaikan. Bayangkan, kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, jika satu hari dalam seminggu lalu lintasnya sedikit lebih legang, waktu tempuh berkurang, stres menurun, polusi bisa sedikit ditekan. Bahkan bagi sebagian orang, WFH memberi kesempatan untuk punya waktu lebih luang dengan keluarga. Jadi meskipun dari sisi penghematan BBM tidak sebesar yang dibayangkan, dari sisi kualitas hidup dan efisiensi waktu dampaknya tetap terasa guys. Artinya kebijakan ini tidak salah. Hanya saja kita perlu melihat dengan ekspektasi yang realistis. Akhirnya, yang bisa kita pelajari dari semua ini adalah solusi besar, jarang datang dari satu langkah kecil aja. WFH bisa jadi bagian dari solusi, tapi bukan jawaban utama. Untuk benar-benar menghemat energi secara signifikan, dibutuhkan kombinasi kebijakan, transportasi publik yang lebih baik, sistem logistik yang efisien, dan mungkin perubahan gaya hidup masyarakat. Jadi daripada terjebak di angka 20%, lebih baik kita melihat gambaran besarnya. Bagaimana setiap kebijakan, sekecil apapun, bisa saling melengkapi untuk menciptakan dampak yang nyata. Dan disitulah peran kita sebagai masyarakat juga ikut menentukan.